Ini persiapan Advent kita, kedatangan siapa? Bukan hanya pengurus, tetapi dalam semangat iman yang baru. Mari kita sepantasnya menyiapkan hati, pikiran hidup kita menjadi orang Kristen yang lebih baik daripada hari ini, hari kemarin, dan minggu-minggu yang lalu. Berubah karena Kristus mengasihi kita. Tuhan akan datang, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih. Hari ini kita memasuki tahun baru kalender liturgi gereja, yaitu dimulai dengan minggu pertama masa Advent. Kita bersyukur sebagai jemaat kita adalah peziarah menuju satu tujuan yang sama, yaitu menjumpai Kristus Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah kita untuk kedua kalinya. Dialah tujuan hidup kita. Maka mari kita awali dengan tanda suci, karena gereja kita semua membutuhkan alat, sarana yang membantu kita, yaitu dengan lingkaran Advent. Supaya tidak lupa, maka setiap hari Minggu Advent, setiap lilin akan dinyalakan satu persatu, mengingatkan perjalanan kita itu semakin mendekati pada janji Tuhan yang memenuhi, yaitu mengutus Yesus putranya. Mari kita awali dengan pemberkatan lingkaran Advent, dan nanti kita jawab bersama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Allah pencipta segala sesuatu. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kehidupan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudahlah Bapa memberkati lingkaran Advent ini. Kami mohon, sudilah melalui tanda ini, Kau limpahkan rahmat-Mu supaya masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara kasih, setelah kita berkati lingkaran Advent mengingatkan perjalanan hidup kita menuju Kristus Tuhan, mari kita sekarang kita akui di hadapan Tuhan kita seringkali lalai, lupa. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan seraya berdoa. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta muda-mudi yang terkasih, kalau sekolah memberitahu mulai tanggal berapa ujian akhir semester, maka anak-anak, para siswa akan mulai bersiap-siap. Tanggalnya, jadwalnya sudah ditentukan. Juga yang kuliah, ujian akhir semester itu menentukan juga, maka ada persiapan. Ketika mulai Desember, gereja-gereja lain sudah sibuk Natalan. Ada yang kemarin ku dengar di satu gereja tetangga, tanggal 22 Natalan bareng. Mungkin nanti juga anggota kita diundang, lingkungan diundang. Bingung juga mau datang atau tidak. Pokoknya mulai tanggal 1 Desember itu ada jadwal-jadwal saudara-saudara kita dari gereja lain yang mulai merayakan Natal. Tapi pemerintah mengingatkan, hati-hati, varian baru akan muncul kalau tidak hati-hati. Saya 3 hari yang lalu dari Surabaya pun sudah ada, meskipun tidak diberitakan, tapi 23 yang sudah kena juga. Varian baru, pulang dari Afrika. Apakah itu omong kosong? Saya kira tidak. Apakah itu menakut-nakuti? Tidak juga. Tetapi menyadarkan bahwa kita ini belum bebas dari situasi-situasi yang Yesus sampaikan tadi juga. Bagaimana manusia mengalami kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan. Bahkan dikatakan tadi, orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sampai kapan? Juga tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih, Advent artinya jelas untuk kita. Adventus, kedatangan. Kedatangan siapa yang kita nantikan? Yesus yang sudah lahir pertama kali di dunia, itu sudah 21 abad yang lalu. Tetapi setiap minggu kita mengucapkan kalimat syahadat yang mungkin terlupakan. Kalimat apa itu, Romo? Coba diingat-ingat, kalimat mana yang lupa? Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Ini kadang-kadang lupa bahwa syahadat itu juga diungkapkan, bukan dirumuskan oleh gereja begitu saja, tidak, tetapi sebagai tanggapan bahwa Yesus akan datang lagi. Setelah Yesus mengalami sengsara, wafat di kayu salib, tapi bangkit mulia, naik ke surga, dan dari situ ia akan datang lagi mengadili orang hidup dan mati. Loh, saudara-saudara kita Muslim itu juga mengakui kok, pada akhir zaman nanti itu akan datang Isa Al-Masih ini. Karena itu Advent bagi kita sekarang itu adalah kesempatan
untuk koreksi persiapan apa yang harus kita lakukan. Kalau jadwal di sekolah kita sudah tahu kapan ujiannya. Para pengusaha tahu menjelang akhir tahun itu akan tutup buku, akan mulai menghitung manajemennya bagaimana, plus minus, untung ruginya bagaimana, termasuk pajaknya juga dihitung lagi. Itu tahu itu. Tetapi kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya diminta oleh Yesus, jangan sampai hatimu syarat penuh dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam masa prihatin inilah kita diminta jangan berpesta pora, lupa bahwa ada saat di mana menentukan Tuhan datang tanpa diduga-duga. Hari ini kita masih bertemu sahabat kita, besok mungkin sudah kita dengar berita kematian. Tidak ada yang tahu. Hari ini kita bisa tertawa-tawa, tetapi besok lusa mungkin kita mendengar dia tak berdaya. Hari ini kita bisa berkumpul, tetapi mungkin minggu depan kita tidak bertemu lagi. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan hari ini, jagalah dirimu untuk tidak syarat dengan pesta pora. Itulah sebabnya dulu gereja pada masa Advent, hindarilah pesta-pesta, bahkan perkawinan. Tetapi gereja kemudian setelah Konsili Vatikan memberikan kelonggaran. Jangan karena terus ikat oleh aturan-aturan terjadi hal-hal yang tidak pernah diduga, yaitu peristiwa-peristiwa hidup. Maka diberikan kelonggaran, tetapi pesta-pesta tetap diingatkan. Masa Advent jangan pesta-pesta. Hindarilah kalau memang jauh-jauh hari sudah bisa diatur. Begitu juga dengan masa Prapaskah. Gereja memberikan kesempatan longgar bukan berarti nabrak, melanggar. Tetapi yang dimaksudkan adalah mental hidup manusia sadar. Maka ada di desa-desa yang ada tulisan, ketika ada perkawinan itu ada spanduk tulisan, ing sakjroning gumuyu ojo lali tangising manungso. Di saat orang bergembira, bersukacita, tertawa, jangan lupa saat susahnya manusia. Inilah satu peringatan. Mari saudara yang kasih, pada minggu Advent pertama ini kita coba apa yang harus kita lakukan. Apakah doa itu cukup? Belum. Tetapi mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, mari kita bawa dalam pertobatan. Jangan nanti pada waktu Natal baru tampak semua. Jangan. Itu nanti orang kesannya napas. Natal Paskah saja, ketok. Nah, bukan. Berubah. Hari ini Romo berubah. Ya, kita semua mau berubah. Ada kesempatan. Minggu depan juga ada perubahan di paroki kita. Persiapkanlah minggu depan, doakanlah supaya nanti terpilih pengurus dewan, ketua dewan yang baru. Bawa di dalam doa kita supaya ada yang menggantikan atau pengurus yang baru siap untuk menerima tugas bersama-sama mengembangkan paroki kita. Doakan. Dalam sidang pleno akan ada pemilihan. Ini persiapan Advent kita, kedatangan siapa? Bukan hanya pengurus, tetapi dalam semangat iman yang baru. Mari kita sepantasnya menyiapkan hati
pikiran hidup kita menjadi orang Kristen yang lebih baik daripada hari ini, hari kemarin, dan minggu-minggu yang lalu. Berubah karena Kristus mengasihi kita. Tuhan akan datang, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, supaya kamu pantas diluputkan dari malapetaka yang akan terjadi, dan sanggup menghadap Putra Manusia." Pengumuman sedikit saja untuk para petugas, khususnya pembaca pengumuman, diperhatikan nanti habis komuni, kalau romonya masih membersihkan di altar, itu bisa saja langsung mengisi pengumumannya, tidak menunggu selesai doa penutup, supaya terus mengalir, karena seringkali kita blank, nanti menunggu waktu apa, bingung, delok romo netok. Maka diperhatikan supaya petugas jangan romo yang memberi komando, tetapi selalu langsung mengisi. Jadi lihat saja kalau romo masih lama di altar di sini, langsung saja diisi. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama kita. Mari saudara yang kasih, kita telah memasuki minggu pertama Advent. Kita jalani dengan penuh sukacita dan penuh kewaspadaan. Tetapi Tuhan sungguh menyayangi kita. Yaitu kita mohon berkat-Nya untuk mengiringi seluruh perjalanan pekerjaan dan hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara, keluarga, pekerjaan, serta rencana-rencana baik kita semua dipimpin dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah perayaan Ekaristi hari Minggu sudah selesai.